Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari majelis kita kali ini kita awali dengan doa bersama, dengan harapan ilmu yang kita dapatkan benar-benar menjadi ilmu yang berkah, bermanfaat, dan kita diberi kemudahan dalam memahami sebuah keilmuan, dan kita semuanya dijadikan golongan orang-orang yang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, pada pembelajaran kali ini ada beberapa tujuan, diantaranya adalah memahami pengertian nikah. Yang kedua adalah memahami hukum-hukum nikah, memahami pengertian khitbah dan perempuan yang boleh untuk dikhitbah. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian nikah. Di pengertian yang berada dalam penjelasan ini itu adalah pernikahan, pengertian yang masih bersifat umum. Pernikahan pengertiannya adalah pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin yang dilaksanakan menurut syariat Islam antara lelaki dan perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga guna mendapatkan satu keturunan. Itu pengertian nikah yang masih secara umum. Selanjutnya membahas masalah hukum menikah. Menurut mayoritas ulama, menurut jumhurul ulama, golongan ulama yang masyhur, beliau membagi hukum menikah itu ada 5 bagian. Yang pertama adalah hukumnya itu mubah, kemudian sunnah, wajib, kemudian hukumnya adalah haram, sesuai dengan situasi dan kondisi orang yang mau melakukan pernikahan. Kemudian akan saya jelaskan satu persatu kaitannya dengan hukum-hukum menikah. Yang pertama adalah mubah. Nikah itu bisa dihukumi dengan hukum mubah, dan ini merupakan hukum asal dalam satu pernikahan. Dan hukum ini berlaku bagi seseorang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan nikah atau mengharamkannya. Nah, ketika orang itu dalam kondisi seperti ini, maka hukum nikah itu adalah mubah. Anak-anakku sekalian yang dicintai oleh Allah, hukum yang kedua adalah sunnah. Hukum ini berlaku bagi seseorang yang memiliki bekal untuk hidup berkeluarga. Jadi sudah memiliki modal, sudah memiliki biaya untuk pernikahan, kemudian mampu secara jasmani dan rohani untuk menyongsong kehidupan berumah tangga, siap secara mental, dan dirinya tidak khawatir terjerumus dalam praktek perzinaan atau muqaddimahnya. Kalau misalkan dia menunda pernikahan, maka tidak akan ada kekhawatiran orang itu akan melakukan perzinaan atau melakukan muqaddimahnya perzinaan. Muqaddimah perzinaan itu adalah seperti berpegangan tangan, kemudian berciuman atau berpelukan dan lain sebagainya,
yang disebut dengan muqaddimahnya perzinahan. Di awal mula orang itu mau melakukan perzinahan. Anak-anakku sekalian yang dicintai oleh Allah, hukum yang berikutnya adalah wajib. Nikah itu hukumnya wajib. Dan hukum ini berlaku bagi siapapun yang telah mencapai kedewasaan jasmani dan rohani, memiliki bekal untuk menafkahi istri, dan khawatir dirinya akan terjerumus dalam perbuatan keji zina jika hasrat kuatnya untuk menikah tidak diwujudkan. Nah, karena sudah cukup semuanya dan ada satu hal yang mengkhawatirkan kalau misalkan menunda pernikahan atau tidak menikah, yakni adalah perzinahan, maka dia wajib untuk melakukan nikah. Terus kemudian yang terakhir, yang berikutnya adalah hukumnya adalah makruh. Hukum ini berlaku bagi seseorang yang belum mempunyai bekal untuk menafkahi keluarganya, tidak punya duit, belum punya uang, belum punya biaya. Walaupun dirinya telah siap secara fisik, cuma fisik ya, untuk menyongsong kehidupan berumah tangga, hasratnya saja yang tinggi, dan dia tidak khawatir terjerumus dalam praktek perzinahan. Nah, orang ini adalah makruh. Kenapa? Karena belum punya bekal untuk menafkahi keluarganya. Lanjut. Kemudian hukum yang terakhir adalah haram. Hukum ini berlaku bagi seseorang yang menikah dengan tujuan menyakiti istrinya, mempermainkan serta memeras hartanya, atau memiliki niat-niat jahat yang lain yang sifatnya itu adalah menzalimi terhadap pasangannya atau keluarganya. Maka hukum nikah ini hukumnya adalah haram. Anak-anakku sekalian yang dicintai oleh Allah. Kemudian pada pembahasan berikutnya kita membahas masalah khitbah. Khitbah itu apa sih? Khitbah itu adalah pinangan. Kalau istilah Jawa ngelamar. Yaitu permintaan seorang lelaki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri dengan cara-cara yang umum yang berlaku di masyarakat. Ada keluarga seorang lelaki itu datang kepada keluarga seorang perempuan dalam rangka meminta atau meminang anaknya, atau dengan menggunakan praktek-praktek yang sesuai dengan umumnya, sesuai dengan adat istiadatnya masing-masing. Yang paling baku yakni adalah ada permintaan dari pihak lelaki kepada seorang perempuan bahwasanya perempuan itu mau dijadikan sebagai istri. Itu adalah esensi dari bentuk khitbah. Kemudian ternyata tidak semua orang itu boleh untuk kita khitbah, boleh untuk kita lamar, enggak. Ada perempuan-perempuan yang boleh dipinang dan ada perempuan-perempuan yang tidak boleh untuk dipinang. Misalkan yang boleh dipinang itu adalah perempuan yang bukan berstatus istri orang, bukan menjadi istri orang lain kemudian lantas kita pinang, nggak boleh, itu haram itu namanya. Terus kemudian perempuan yang tidak berada pada masa iddah, bisa nanti iddah karena ditinggal mati suaminya atau iddah dikarenakan perceraian. Kok belum masa iddah itu habis, maka bagi pihak lelaki tidak diperkenankan meminang atau mengkhitbah perempuan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah perempuan yang belum dipinang oleh orang lain. Kalau sudah dipinang oleh orang lain, maka nggak boleh perempuan itu kita pinang, nggak boleh, karena akan bisa menyakiti terhadap hati orang lain. Terus kemudian yang terakhir adalah perempuan itu bukan mahram atau perempuan yang haram untuk dinikahi, misalkan. Anak-anakku sekalian yang dicintai oleh Allah, kesimpulannya pada kesempatan kali ini adalah
Pengertian nikah secara umum adalah ikatan lahir dan batin yang dilaksanakan menurut syariat Islam antara laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga guna mendapatkan satu keturunan. 2. Hukum Islam, hukum nikah ada 5, yakni mubah, sunnah, makruh, wajib, dan haram. Kemudian yang ketiga, pengertian khitbah, yakni adalah satu permintaan seorang laki kepada perempuan untuk dijadikan istri dengan cara-cara yang umum yang sudah berlaku di masyarakat. Kemudian yang keempat, perempuan yang tidak boleh dipinang itu jumlahnya itu ada 4. Anak-anakku sekalian, selamat menyimak. Ya, semoga apa yang kami sampaikan bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan benar-benar menjadi ilmu yang berkah, manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Mari majelis ini kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani fardudhu ilayya inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.